Ya terserah abang lah bang. Oke, coba ya kita lanjut aja ya. Kita sambil berjalan aja ya, Bang. Ya siap. Kalau ada orang bang, dia makan babi atau nggak makan babi, kira-kira orang lain rugi nggak? Misalnya abang di situ makan sate babi gitu, kira-kira tetangga rugi nggak atau yang di samping rugi nggak? Ada nggak orang dirugikan? Nggak ada lah. Nggak ada orang dirugikan. Kemudian kalau misalnya Anda korupsi, kira-kira rugi nggak? Kanan kiri depan belakang rugi nggak? Ya enggak lah. Memang orang muslim nih memang sulit ngomong. Jadi Bang, tenang dulu. Kalau gubernur, tenang dulu bang, pelan-pelan bang, Iya. tenang, jangan emosi gini. Kalau misalnya ya. Ibang tinggal di mana nih bang? Hah? Palembang. Tinggal di Indonesia. Iya, maksudnya abang provinsi Amerika kan? Provinsi mana? Abang kebetulan Macam kalau dari logat ngomong nih, kau udah berapa jam dari Palembang, Sumatera Selatan? Ya udah. Ah salah bang, nggak main lah. Terus dari mana? Nggak pemain lah bang. Terus dari mana? Aduh, main lah bang ke Medan. Oh Medan, oke baik Medan, oke. Dari Medan. Misal nih bang, kalau misalnya gubernur, misal nih sebelum Bobby. Sebelum gubernur yang sebelumnya itu, gubernur Sumatera Utara itu kan juga kemarin sempat ditangkap polisi juga itu, ditangkap KPK, korupsi. Gini, kalau gubernur memakan uang yang sebenarnya digunakan untuk Anda sebagai warga Sumatera Utara, digunakan untuk bangun jalan, digunakan untuk pengadaan fasilitas-fasilitas negara, dimakan sama dia, sama keluarganya, kira-kira rugi nggak masyarakat itu? Rugi dong. Tadi kau bilang nggak rugi. Jadi kalau ada orang korupsi, lah, bang. Gimana? Yang tadi lah, ini kan sekarang. Bang, makanya tadi kan ku bilang bang, kalau ada orang korupsi, maka rugi nggak orang-orang di samping kanan kiri depan belakangnya? Jawabannya rugi bang. Kok abang bilang tidak rugi? Memang susah. Ya memang rugi bang. Kalau ada orang korupsi, artinya semua masyarakat itu rugi. Karena apa? Karena haknya itu dimakan sama dia. Saya rugi, Anda rugi. Uang yang harusnya jatahnya untuk keperluan bersama, keperluan masyarakat, dimakan, diembat sama dia. Gitu loh bang. Aduh, susahnya orang Islam. Oke, baik. Tetapi kenyataannya sekarang begini. Orang Islam dari kasus-kasusnya aja lah. Gubernur Sumatera Utara sebelumnya Islam, korup. Gubernur Aceh, korup. Gubernur Riau, korup. Gubernur Bengkulu, rata-rata gubernur yang Islam itu korup semua. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa mereka lebih takut makan babi ketimbang korupsi? Silakan jawab. Lebih takut makan babi atau korupsi? Bukan atau korupsi. Kenapa mereka lebih Bang, kenapa mereka lebih takut makan babi ketimbang korupsi? Ya tergantung dari manusia juga itu bang, semua bang. Saya nggak bisa bilang juga bang. Susah. Oke, saya kasih jawab, saya kasih aja ya. Nih, saya kasih salah satu gubernur
Nih ya, namanya Zumi Zola. Nih, ini gubernur Jambi nih bang. Oh, ini pengikut 212 ini. Ini pengikut 212 Wiro Sableng nih. Bentar, saya balikin. Ini orang yang sangat islami ya, pengikut gerakan 212, pembela Islam. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, takut makan babi haram. Aksi bela Islam, bela Islam, babi haram, babi sangat haram. Tapi korupsi lancar jaya. Abang, ini mantan pimpinan orang Jambi nih. Takut sama babi dia bang, takut. Astagfirullahaladzim, babi haram, masyaallah haram. Tapi dia korupsi. Pertanyaan saya, kenapa orang Islam sangat takut makan babi, tapi tidak gentar untuk korupsi? Ya kalau dari makan babi itu memang udah dari Al-Quran bang. Kalau korupsi ini kan nggak ada diharamkan di Al-Quran. Kan babi ada diharamkan, korupsi kan nggak ada. Cuma namanya apa ya, tetap dosa gitu. Bang, tapi tetap masuk surga nggak asal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat? Makan babi. Sebentar. Asal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga nggak? Masuk surga. Bang, menurut Muhammad, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk surga. Sahabat bertanya, sekalipun dia mencuri ya Rasulullah, sekalipun dia mencuri, asal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuklah dia ke dalam surganya Allah. Makanya saya bilang bang, orang Islam tidak takut korupsi, takutnya makan babi. Saya jawab. Tunggu bang, diam dulu. Silakan. Jangan berontak, tenang. Enjoy, happy enjoy ya. Silakan. Happy enjoy ya, tenang dulu ya. Nah, jadi biar abang tahu nih, ya kan? Babi itu di Al-Quran haram, makanya ya kami ngikuti perintah dari Allah. Apa yang diperintahkan Allah ya tetap kami turutin. Kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga, itu tetap masuk surga Kak. Tunggu bang, tenang ya. Batuk, minum bang, minum dulu, minum. Iya, karena kan lucu aja lihat kalian nih. Batuk saya gara-gara orang Islam cuman takut makan babi, tidak takut korupsi. Tiap hari bangganya tidak makan babi tapi korupsi bangga. Nih, lihat nih bang. Tunggu dulu lah, iya belum selesai bang, sabar dulu. Abangku, sabar dulu, gantian kita. Dengan bangganya pakai rompi KPK ya. Iya, aksi bela Islam. Bang, ini dulu aksi bela Islam nih, Man. Oh, sebentar, kita tunjukin foto dia aksi bela Islam ya. Bentar. Bang Edis TV. Sebentar, Bang. Bang Edis TV. Lihat ya. Oh ya, oke. Lihat bang, bagaimana mereka aksi bela Islamnya bang ya. Sangat kuat ini, jangan salah nih. Ya, naik haji, ya kan? Subhanallah. Yang penting naik haji, Allah cium batu ya Allah, mencium batu ya Allah, masuk surga ya Allah. Sekalipun barang siapa yang naik haji mencium Hajar Aswad,
maka niscaya dosanya akan digugurkan seperti bayi yang baru lahir. Nah ini, ya kan? Nah tuh, bela Islam tuh, bela Islam, coy. Aksi bela Islam, ulama bela Islam. Ternyata koruptor. Lihat nih, Bang. Memang seperti ini, Bang. Kelakuan kalian itu memang begini. Kita nggak usah bermunafik. Lihat tuh. Bagaimana nih aksi heroik 212 nih? Ikut aksi 212 di Jambi. Zola ketika Islam diserang, wajib hukumnya membela. Wajib hukumnya membela. Berat, saudara. Nah, silakan. Ngomong dulu di. Silakan. Sabar, itu ngepin dari dulu, Silakan. Oh. Ya. Gantian dong. Abang-abang aja pun kesel tahu. Silakan. Nah, abang awak tahu ya dia abang nih kayak mana? Bukan nggak tahu bang. Terus. Cuma ya ada tahu sama tahu aja, TST aja kita, kan? Nah, jadi bang, cerita demi cerita. Kalau dosa tetap dosa bang, tetap neraka. Apa yang kita lakukan di dunia ini, yang kita buat dosa itu, tetap masuk ke neraka bang. Cuman kalau udah habis dosa kita di dunia ini, kalau kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita pasti keluar dari neraka itu ke surga bang. Udah selesai semua dosa-dosa kita bang. Itulah bagi umat Islam bang. Intinya jangan lupa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Udah bang. Udah. Oke, baik. Kalau babi tetap haram pokoknya bang, bagi kami bang. Korupsi tetap berdosa. Iya, tapi kan masuk surga asal mengucapkan 2 kalimat syahadat, betul? Masuk surga dong, ya tetap dia. Baik. Diapain dosanya? Dihukum. Baik. Kayak di dunia kan ada hukumnya di penjara. Nah, kalau di akhirat neraka. Oke, baik. Nah, cuman saya melihat begini Bang Muhammad Ali. Saya melihat banyak orang-orang, entah apa motivasinya. Ini kita ngobrol serius ya. Ketika seseorang muslim merasa bahwa Muhammad dihina, agamanya dihina, mereka akan langsung girohnya, semangatnya untuk membela Islam itu muncul, betul nggak? Betul sekali. Apakah menurut Anda itu dilakukan untuk pansos, untuk supaya dia terkesan di mata orang Islam? Karena orang Islam ini paling senang kalau agamanya disanjung-sanjung. Ya, karena banyak politikus, para pemimpin-pemimpin yang dia menunggangi agama Islam untuk cari suara. Saya kasih contoh. Anda tahu ini siapa? Sebentar ya. Kalau kayak gini kan enak kita gantian ngomong. Oke, aku kasih tahu dulu sama abang nih bang. Oke, abang tahu ini siapa nggak? Insinyur lagi. Irjen itu apa sih? Inspektur Jenderal. Inspektur Jenderal. Anda tahu ini kasusnya apa bang? Kasusnya Napoleon ini tahu nggak apa? Nih kasusnya ini. Korupsi ya? Iya, korup bang, ya. Dia ini waktu itu dia menjabat sebagai hubungan luar negeri lah, ya, dari anggota Mabes Polri bagian hubungan luar negeri. Nah, dia menganiaya Muhammad KC nih. Dilumurin mukanya, kata dia ini termasuk orang yang nganu. Nah, katanya apa? Karena saya tidak suka Nabi saya dihina. Saya tidak suka Nabi saya dihina, kata Napoleon Bonaparte, kata dia nih. Sehingga dia membuat seperti itu kepada Muhammad KC.
dengan alasan dia bangkit girohnya membela agama Islam. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini, Napoleon Bonaparte melakukan itu, dia modus ingin mencari perhatian dari umat muslim, atau karena memang tabiatnya orang Islam begitu? Kalau membela Muhammad nomor 1, tetapi di detik yang sama korupsi nomor 1 juga, gimana? Yang penting membela Rasulullah, masalah korupsi nggak masalah, yang penting membela Rasulullah masuk surga, betul? Gitu, atau seperti itu, atau gimana? Atau kita putarkan dulu videonya ya. Kita putarkan dulu videonya ya. Sebentar. Rasulullah dihina loh, makanya dia mengamuk, saudara-saudara ya. Ya pasti umat Islam yang ngamuk lah bang, Nabi yang dihina bang. Baik. Udah pasti tuh bang. Oke ya. Apa maksudnya Napoleon Bonaparte ini ya? Nih, maksudnya dia itu adalah nih. Kita bacakan ya, kita bacakan bang. Kita akan bacakan salah satu persidangannya dia. Tenang ya. Oke. Nih, Irjen Napoleon Bonaparte menyerang Muhammad KC atau KC, sesama tahanan Bareskrim Polri. Nah, kalau Muhammad KC ini dia ditahan di Bareskrim Polri karena katanya dia menghina Muhammad, padahal yang diomongin dia benar. Dia kan ngomong Muhammad dikerubungin jin, ya memang benar. Tapi ini orang ditahan di Bareskrim karena korup, kasusnya kasus korupsi nih, ya. Nah, Bonaparte menyerang Muhammad KC sesama tahanan Bareskrim Polri karena beralasan membela agama. Jadi saya heran teman-teman, di detik yang sama membela agama, di detik yang sama kasusnya korup. Heran deh. Makanya saya cuma ngomong sama kalian, jamaahku, kaum muslimin wal muslimat, kenapa kalian begitu mudahnya, kenapa kalian begitu gampangnya diakal-akali sama orang dengan alasan membela agama Islam? Menyerang Muhammad KC sesama tahanan karena beralasan membela agama. Namun polisi menyebut bahwa aksi Irjen Napoleon karena mencari perhatian. Ini dia cari muka bang, cari muka dengan membawa-bawa Muhammad, membawa-bawa agama Islam. Nih, Irjen Napoleon mengaku secara terbuka telah memukul MKC. Hal itu diterangkan dalam sebuah surat terbuka yang dibagikan oleh kuasa hukumnya, Haposan Batubara. Dalam suratnya itu, dia mengaku sebagai seorang muslim dan lahir dari seorang muslim. Irjen Napoleon yang terjerat kasus korupsi itu mengaku dibesarkan dalam ketaatan beragama, pantas dia korup. Sangat taat beragama, makanya dia korup besarnya. Nah, karena dasar agama tersebut, Irjen Napoleon tidak mau agamanya dihina. Dia pun menyebut siap menjalani konsekuensi dari tindakannya tersebut. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, membela Rasulullah, membela Rasulullah. Siapapun bisa menghina saya, tetapi terhadap Allahku, Al-Quran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kidah Islamku. Waduh. Sungguh kutipan yang sangat akan membuat orang muslim simpati. Nih, lihat ya. Bersumpah, karenanya saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya. Melakukan apa? Melakukan orang yang menghina Rasulullah, Al-Quran dan Allah. Subhanallah, sungguh mulia sang koruptor. Heran saya, kenapa sih gini loh, ini zaman banyak orang loh yang menunggangi agama. Banyak orang dengan membawa-bawa Islam tapi modusnya lain. Saya ini
Ini menyadarkan kalian jamaah kaum muslimin wal muslimat, jangan mau dikadalin. Luar biasa kalian, ini luar biasa. Gimana? Bisa memaksa, Bang. Itu kan Atau orang. Napoleon suruh naik sini. Kalau ada Napoleon Bonaparte suruh naik sini dia. Apa unik ya? Uniknya di mana, Bang? Betul atau tidak? Zumi Zola, aksi bela Islam 212 korup. Irjen Napoleon Bonaparte membela Rasulullah, membela agama, korup. Mau saya sebutin sampai tahun depan nanti nggak kelar-kelar, Bang. Gubernur Banten itu siapa itu? Gubernur Banten atau siapa itu yang perempuan itu? Juga sama. Membela Islam, korup. Sulit nih, sulit. Berat. Medis. Bang, Medis. kita ini Mario, kita ini udah tak keji dari orang-orang Islam. Ya udahlah, belajar lagi lah sana ya, belajar lagi.